Kalau auto kita lihat, auto juga sudah dibahas 2 kali terakhir itu di tanggal 9 Oktober pagi hari dan juga di tanggal 20 Agustus di pagi harinya. Sama ya my friends ya, secara tren masih naik dan kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangannya ini juga cukup solid ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi profitabilitasnya itu mostly semuanya naik ya, dari sisi top line naik hampir 5% ya, 4,5% year on year, dan juga kalau kita lihat ini terdeliver cukup baik ke bottom line-nya yang juga naik signifikan ya my friends ya. Kalau kita lihat di core earnings atau laba inti ini artinya laba yang dihasilkan dari bisnis utamanya auto ini meningkat 14,5% year on year ya. Ini cukup signifikan dan kalau kita lihat trennya juga memang masih dalam tren yang quite positif ya. Nah, dari mana sebenarnya auto bisa bertumbuh quite signifikan selain dari efisiensi yang dilakukan oleh manajemen? Yang paling menggerakkan kalau kita lihat ini memang dari sisi top line dua-duanya dari manufacturing dan dari distribusi atau dari trading ini sama-sama bertumbuh dengan pertumbuhan yang lebih tinggi itu di manufacturing ya my friends ya. Di tengah memang industri otomotif sedang dalam fase tekanan yang cukup masif ya. Tapi kemudian auto bisa mendeliver dari kinerja yang solid ini terutama dari inovasinya di EV ecosystem. Kalau kita lihat di sini auto punya produk komponen EV yang cukup luas juga ya pilihannya my friends, baik dari sisi four wheels-nya atau mobil maupun dari sisi motornya ya two wheels-nya. Juga kemudian kalau kita lihat di sini kita baca Astra sudah bekerja sama dengan PLN untuk membangun pole mounted chargers ya di Jawa Barat dan juga Sumatera Barat. Ini juga jadi potensi yang cukup baik nantinya ke depannya ketika auto bisa mengutilisasi segmen EV-nya ini dengan lebih optimal lagi. Kemudian kalau kita lihat yang menarik lagi dari sisi pertumbuhan total stores-nya, di sini auto berhasil mencetak 30 store baru ya kalau kita lihat datanya per September 2025 dibandingkan dari 2024. Jadi pertumbuhan masih tetap terjaga dari sisi trading dan kemudian yang menarik lagi adalah dari sisi diversifikasi bisnisnya auto yang kalau kita lihat di sini ada alat-alat kesehatan yang jadi produk-produk yang baru di-launch oleh auto ya. Kalau kita lihat di sini juga menurut pemaparannya auto itu menyediakan produk ini untuk 7.000 puskesmas dan 70 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi ini harusnya peluang yang cukup oke untuk auto melanjutkan penguatannya dan hopefully bisa mengejar ketertinggalannya dari Asia yang memang sudah menguat lebih dulu ya, setidaknya mungkin sekitar 10% sebelum kemarin sama-sama menghadapi tekanan jual ya.